Iya, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Wilson dan juga Pak Untung serta rekan-rekan yang memungkinkan kita bisa bertemu pada pagi hari ini di dalam berdiskusi. Tema kita hari ini suatu hal yang sangat kontradiktif sekali, yaitu mengenai dikasihi dan dibenci Tuhan. Dikasihi atau kita dibenci Tuhan. Banyak hal yang sebenarnya yang bisa kita bahas di dalam dua topik ini, dalam satu topik ini mengenai dikasihi atau dibenci Tuhan ini. Tetapi memang ini menjadi suatu dilema bagi manusia, karena pada dasarnya manusia berpikir bahwa Allah itu kasih. Bagaimana mungkin dalam saat yang bersamaan Allah yang kasih itu juga bisa membenci? Tetapi itu realita yang kita harus hadapi, karena kita bukan Allah. Kita hanya mendengar, kita hanya melihat, kita hanya menghidupi kehidupan yang diberikan kepada kita, bahwa begitulah Allah itu. Bahwa Allah itu di satu sisi dia bisa mengasihi, tetapi di sisi yang lain jangan lupa dia punya kebencian, dia punya murka, dia punya amarah di dalam dirinya itu sendiri. Jadi mungkin selama ini kita didanabobokan bahwa Allah itu mengasihi, tidak apa-apa, yang penting kamu sering rajin berdoa, sering puasa, sering ke gereja, nanti masalah kamu selesai dan sebagainya. Tetapi Alkitab berulang kali sejak kita membaca dari kitab Kejadian hingga ke dalam Wahyu, kebencian-kebencian Allah pun diperagakan sedemikian rupa. Adam dan Hawa yang sebenarnya memiliki kesempatan berada di dalam tanda kutipnya kasih Allah itu, mereka pun mengalami kebencian Allah karena mereka harus diusir keluar dari Taman Eden, taman di mana Allah menyatakan, di mana Allah memberikan dirinya kepada mereka, dan di dalam mana mereka mendapatkan kasih Allah itu. Banyak kita berpikir bahwa kebencian Allah itu hanya diperagakan di kitab Wahyu saja. Tidak, tetapi sejak dari awal Alkitab, ketika kita buka Alkitab itu, di situ kita bisa melihat bahwa Allah itu di satu sisi dia memiliki kasih, di sisi yang lain dia memiliki kebencian. Dan itu juga tertulis jelas di dalam Alkitab ketika kita membaca di dalam kitab Maleakhi 1 ayatnya yang kedua dan ketiga. Ketika itu mereka bangsa Israel bertanya kepada Allah, bagaimanakah engkau mengasihi kami? Allah berkata, aku mengasihi engkau. Tetapi bangsa Israel bertanya, bagaimana engkau mengasihi kami? Bagaimana Tuhan engkau mengasihi kami? Dan dengan demikian Allah juga memberikan satu jawaban yang jelas, bahwa ingat, Yakub itu adalah saudara dengan Esau. Saya sudah memperagakan bagaimana saya mengasihi dan membenci, bahwa aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Allah jelas katakan di situ, bagaimana caranya engkau mengasihi kami? Bangsa ini adalah bangsa Israel atau bangsanya Yakub, keturunan Yakub itu. Allah katakan bahwa aku mengasihi Yakub, tetapi aku juga membenci Esau. I love Jacob and I hated Esau. Di satu sisi bangsa Israel merasa bangga karena kasih Allah itu dicurahkan kepada Yakub, mereka adalah bangsanya Yakub. Sehingga kebanggaan-kebanggaan sebagai bangsa Israel ini itu begitu membudaya di dalam Israel itu sendiri, dan bahkan sampai sekarang pun terkenal seakan-akan Allah itu memilih Israel secara khusus, mengasihi Israel secara khusus. Apapun yang mereka lakukan, mereka adalah bangsa pilihan Allah dan jangan ganggu bangsa itu. Kebanggaan mereka akan Abraham dan Yakub itu justru menutup mata mereka ketika Yesus datang. Mereka tidak melihat Yesus. Karena mereka tahu mereka adalah bangsa yang dikasihi Allah, karena mereka tahu bangsa yang benar, maka ketika kebenaran itu hadir di hadapan mereka, mereka tidak melihat kebenaran itu. Mereka justru menyalibkan kebenaran itu, membunuhnya menurut keinginan mereka. Ini mindset manusia yang begitu kuat yang diperagakan Alkitab kepada kita. Bahwa ketika kita memiliki suatu kebanggaan, apakah itu doktrin yang kita miliki, apakah itu gereja yang kita miliki, apakah itu tokoh yang kita miliki, seperti bangsa Israel memiliki Abraham dan Yakub. Kalau kita memiliki itu sedemikian rupa,
maka itu akan menutupi kebenaran yang Allah peragakan secara nyata di hadapan kita. Ketika Yesus datang, kita bisa lihat sekali terjadi dialog-dialog yang kita bisa lihat di dalam Yohanes 8, di mana juga sebenarnya tema yang kita ambil selalu menjadi kebenaran yang memerdekakan. Kita bisa lihat di situ. Kata Yesus kepada orang Yahudi, Yohanes 8 ayat 31 dan seterusnya kalau kita baca, bagus sekali. Yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, ayat 31 itu, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tapi dengar baik apa kata bangsa Israel itu, apa kata orang Yahudi itu? Kami ini keturunan Abraham. Bagaimana mungkin engkau bilang kamu harus merdeka? Kita ini keturunan Abraham, keturunan yang unggul di hadapan Allah. Apalagi yang kami perlu merdeka? Kami tidak perlu dimerdekakan. Kami punya kebenaran-kebenaran itu. Yesus katakan dengan jelas bahwa kalau mereka terbuka kepada Dia, maka mereka akan tahu kebenaran itu. Tapi mereka menutup dirinya dengan bahwa kami ini kebenarannya, kami ini keturunan Abraham itu. Seluruh berkat-berkat Allah turun melalui Abraham. Lalu Yesus mulai peragakan bahwa keberadaan mereka itu apa? Aku tahu, ayat 37, bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tapi nyatanya kamu justru mau membunuh aku. Kenyataannya, kamu justru mau membunuh aku. Itu membuktikan bahwa walaupun kamu keturunan Abraham, tetapi firman-Ku tidak ada di dalam kamu. Walaupun engkau keturunan Abraham, tetapi tidak ada firman Allah itu di dalam engkau. Jawab mereka apa lagi? Kami ini keturunan Abraham, bro. Bapak kami Abraham. Yesus juga orang Yahudi, dia juga tahu bangsa Israel itu juga keturunan Abraham. Dia juga orang Yahudi, dia juga orang Israel. Tapi mereka berusaha meyakinkan mereka, Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus itu memiliki pemahaman yang sama dengan mereka. Mereka tidak melihat kebenaran itu ada di hadapan mereka. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, maka kamu akan mengerjakan pekerjaan Abraham. Dia mulai memutarbalikkan, memperlihatkan kepada bangsa Israel ini, apakah mereka ini adalah keturunan Abraham menurut sudut pandang Allah atau bukan. Menurut sudut pandang manusia, menurut keturunan jasmani, Allah tahu, Yesus tahu mereka keturunan Abraham. Tetapi dia berbicara dan Yesus selalu berbicara hanya dari sudut pandang Allah. Dia tidak pernah berbicara dari sudut pandang manusia. Sehingga kalau kita menafsirkan perkataan-perkataan Yesus dari sudut pandang manusia, kita sama dengan bangsa Ibrani, bangsa Yahudi itu yang merasa mereka milik Allah dan menafsirkan Alkitab menurut sudut pandang manusia. Yesus selalu berbicara dari sudut pandang Allah. Dan sekarang dia bukakan secara jelas siapa mereka. Mereka keturunan Abraham, tetapi iblislah yang menjadi bapaknya. Ayat yang keempat. Yesus bukakan secara jelas bagaimana mereka merasakan Abraham itu sebagai Tuhan bagi mereka, bukan hanya sebagai bapa. Bahkan setelah Yesus bukakan hal itu pun mereka tetap bertahan di dalam ayat yang ke-53. Dia katakan, adakah engkau lebih besar? Sekarang mereka mulai membandingkan antara Abraham dengan Kristus. Mereka bandingkan. Ketika kita menolak kebenaran itu, maka kita akan menilai kebenaran itu dari sudut pandang kita. Apakah engkau lebih besar daripada doktrin yang saya miliki? Engkau lebih besar daripada bapak kita, Abraham itu? Apa yang membuat keunggulanmu? Hal-hal seperti ini, baik Abraham, baik Yakub, juga suatu waktu Yesus berhadapan dengan seorang perempuan di sumur Yakub itu. Di situ pun dipertanyakan tentang keunggulan Yesus dibandingkan Yakub. Ini yang ada di dalam pola pandang bangsa Israel. Dan ini tidak berbicara individu tertentu. Ini tidak berbicara tentang suatu bangsa yang tertentu. Ini berbicara tentang bagaimana nature manusia itu selalu ingin bertentangan dengan nature ilahi yang waktu itu terlihat jelas sekali di hadapan mata mereka. Secara fisik, Yesus hadir. Mereka punya tokoh dunia. Mereka punya keunggulan duniawi. Dan itu semua mereka pertanyakan kepada Yesus. Apa keunggulanmu? Apa keunggulanmu?
Dan ini yang beredar di dalam seluruh dunia saat ini. Orang menilai bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang sangat dipilih Allah. Jangan diganggu. Mereka bangsa yang terpilih. Apapun yang mereka perbuat, mereka tetap pasti masuk surga. Allah memperlihatkan ada kasih yang diberikan dan juga ada kebencian yang dia berlakukan. Dan bahkan di dalam ajaran-ajaran kekristenan pun muncul istilah bahwa ada sebagian orang yang sudah dipilih sejak sebelum dunia dijadikan. Sudah ditentukan untuk selamat. Yang lainnya sudah ditentukan untuk mati, untuk binasa. Ajaran predestinasi individu yang mengajarkan bahwa orang-orang ini apapun yang dia perbuat, dia pasti diterima dan masuk surga. Pemilihan Allah secara individu. Sehingga di sisi yang lain sering juga terjadi perdebatan terhadap teologi predestinasi individu ini. Ketika orang berhadapan dengan keinginan bebas manusia yang diberikan Allah. Bagaimana mungkin Allah menentukan seseorang untuk binasa, sementara orang itu punya hak untuk memilih untuk selamat? Di satu sisi itu terjadi pertentangan, dan sampai sekarang tidak ada satu jawaban yang pasti. Teologi ragu-ragu kalau saya bilang. Di dalam Allah itu tidak ada keraguan, di dalam Allah itu selalu ada kepastian. Lalu kenapa teologi ini tidak bisa terjawab? Kenapa tidak bisa menjawab tentang kebebasan manusia? Lalu buat apa salib diberikan jikalau orang sudah ditentukan untuk selamat? Buat apa salib itu berdiri? Buat apa Yesus harus datang mengambil rupa manusia jikalau ada orang-orang tertentu yang sudah diberikan keselamatan itu? Dan bagaimana kita yang tidak mengetahui? Dan bahkan sebenarnya mereka yang mengajarkannya pun, dia sebenarnya jujur, dia sendiri tidak tahu apakah dia dipilih atau enggak. Tetapi dia suarakan ketidaktahuannya itu dengan satu kepastian seakan-akan bahwa memang dia dipilih dari sejak awal. Allah berikan itu, Allah peragakan itu di dalam dunia ini sepanjang perjalanan perjanjian lama. Bahwa memang ada orang yang dikasihi dia, memang ada orang yang dibenci dia. Tetapi bukan individu-individu yang tertentu. Allah tidak pernah berbicara tentang manusia. Allah selalu berbicara tentang Kristus. Selalu berbicara tentang Kristus, anaknya yang tunggal itu. Kenapa? Karena sejak dari sebelum dunia diciptakan, sebelum manusia dibentuk, sudah ada Kristus di dalam mindsetnya. Sudah ada anaknya di dalam hatinya. Itulah sebabnya kenapa dia membentuk dunia. Bukan supaya manusia bisa hidup sejahtera di dalam dunia itu. Tetapi karena Kristus yang akan diperagakan, yang akan dinyatakan, yang akan diberikan kepada manusia, supaya manusia bisa hidup sejahtera di dalam dia. Bukan di dalam dirinya. Dia tidak memiliki tujuan terhadap satu dua orang tertentu. Tetapi dia pasti memiliki tujuan terhadap Kristus itu. Sebab hanya di dalam Kristuslah kita mendapatkan predestinasi itu. Di luar Kristus tidak ada. Apalagi predestinasi individu. Tidak pernah dinyatakan Allah. Tetapi ayat-ayat seperti Efesus 1 ayat 4. Selalu fokusnya bahwa Allah telah memiliki kita. Telah memilih kita. Allah telah menentukan kita di dalam ayat yang ke-5. Sejak dari semula. Yang difokus kitanya. Allah memilih kita. Tanpa dia menyadari bahwa dia adalah manusia berdosa. Allah tidak pernah memilih dosa. Allah selalu memilih Kristus. Nanti kita akan lihat dengan jelas. Allah peragakan itu dengan jelas di dalam Alkitab. Bahwa pilihannya itu bukan manusia tertentu. Tetapi Kristus. Di dalam Kristus itu barang siapa. Siapa saja, bukan individu tertentu. Siapa saja yang percaya kepada dia, barang siapa, mereka diselamatkan di dalam Kristus itu. Itu yang ditetapkan Allah. Jadi kita harus melihat riwayat daripada Esau dan Yakub yang diberikan Allah sebagai gambaran bagaimana dia menentukan predestinasi itu. Sekali lagi saya katakan tadi, begitu banyak ajaran predestinasi individu di dalam dunia ini. Baik ayat Efesus 1 ayat 4 dan 5 tadi, dan juga Roma 8, jelas sekali di situ dikatakan Roma 8 ayat 29 sampai 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula,
mereka juga ditentukannya dari semula. Kata-kata seperti itu menjadi bold di mata manusia. Menjadi sesuatu yang kebanggaan manusia bahwa saya dipilih. Mereka tidak baca ayat itu dengan lengkap. Kenapa? Karena ayatnya lengkap bahwa mereka ditujukan supaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tujuannya bukan kita, tapi anaknya. Anaknya yang sulung itu. Supaya mereka menjadi serupa dengan anaknya yang sulung itu. Mereka dikeluarkan dari dunia ini masuk ke dalam Kristus. Supaya menjadi serupa dengan Kristus. Bukan Kristus yang menjadi serupa dengan kita. Yang dipilih dari semula itu adalah Kristus itu sendiri. Itu sebabnya kita harus, sekali lagi saya katakan tadi, melihat gambaran-gambaran di dalam perjanjian lama yang Allah berikan terhadap apa yang dikatakan dengan pemilihan Allah, penentuan Allah tentang Kristus itu. Kalau orang membaca Esau dan Yakub, kadangkala orang tergerak dengan rasa kasihan kepada Esau. Kenapa? Karena di dalam pemahaman mereka Esau itu adalah pihak yang ditipu. Sementara Yakub adalah pihak yang menipu. Tapi herannya, pola pandang manusia dengan pola pandang Allah berbeda. Dari sisi manusia kita melihat Yakubnya, dari sisi Allah dia melihat Kristus. Manusia berkata Yakub itu penipu, tapi dari sisi Allah dia katakan Yakub aku kasihi. Bertentangan, nggak ketemu. Dan kadang-kadang kita mempertanyakan Allah hal-hal seperti, kok Allah bisa mengasihi Yakub yang penipu begitu? Bukan cuma saudaranya dia tipu, bapaknya juga dia tipu. Bapaknya dia tipu. Bahkan setiap orang yang ketemu dengan dia tipu semua. Laban, siapa gitu. Dan memang itu arti namanya Yakub. Tapi namanya Yakub itu karena dia waktu dia keluar dari kandungan, dia pegang tumit kakaknya. Sehingga dia diberi nama Yakub. Dan itu istilahnya idiom atau gaya bahasa untuk menyatakan kejadian itu adalah penipu. Ciri khas dia waktu dia keluar. Jadi nggak ada yang bisa dibanggakan dari Yakub. Tapi herannya Allah mengasihi dia. Dari mana? Bukan berarti saya bilang Anda untuk dikasihi Tuhan, jadilah penipu dulu. Bukan begitu. Tetapi tidak ada yang dibanggakan. Namun apa yang ada dalam hati Allah? Kita selalu fokus ke individu Yakub atau Esau. Tapi Allah fokus. Sebelum mereka lahir, Allah bicara kepada ibu mereka, Ribka. Bahwa dalam kandunganmu itu ada dua bangsa. Bukan dua individu. Ada dua jenis, ada dua bangsa, ada dua manusia di dalamnya. Ada dua bangsa. Jadi Yakub dan Esau itu tidak berbicara individu. Sehingga kalau kita mengambil secara individu, kita keluar dari message Allah melahirkan mereka. Bahwa di mereka adalah merupakan simbol-simbol, merupakan gambaran, merupakan bayangan daripada dua bangsa ini. Ada dua bangsa dalam kandunganmu, ada dua. Dan dua suku bangsa ini akan berpencar di dalam Kejadian 25 ayat 23 itu dikatakan. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan yang tua akan menjadi hamba dari yang muda. Jadi sudah dinubuatkan. Esau nantinya menjadi hamba daripada Yakub, itu sudah diberitakan Yesus sebelum Esau tertipu oleh Yakub. Kenapa? Karena hak kesulungan yang dimiliki oleh Esau sebagai anak yang sulung daripada Yakub itu, daripada Ismail ya. Benar nggak? Kok matanya nggak dengar? Daripada Ishak maksud saya. Hak kesulungan yang dimiliki oleh Esau sebagai anak yang pertama daripada Ishak itu memiliki arti yang begitu besar. Bagi kita bangsa Indonesia mungkin nggak terlalu berarti. Tapi bagi bangsa Israel itu memiliki arti yang besar. Bahwa seluruh kepemilikan ayahnya itu turun kepada anak yang sulung. Seluruh kepemilikan ayahnya, seluruh kuasa, apapun yang dimiliki oleh bapaknya, itu adalah milik ayah, anak yang sulung itu. Tetapi ini dianggap enteng oleh Esau. Dia menukarnya dengan semangkuk kacang merah. Bagus juga tuh bikin lagu. Lagunya agak dangdut tapi. Dengan semangkuk kacang merah.
hak keseluruhan. Seluruh properti yang dimiliki bapaknya, seluruh karyawan yang dimiliki bapaknya, semuanya ditukar dengan semangkok kacang merah. Itu menjadi suatu hal yang diperlihatkan kepada kita, yang mungkin kita tidak melihatnya. Begitulah selalu anak yang pertama diperagakan dalam Alkitab. Kalau kita baca seluruh Alkitab, maka kita akan melihat satu benang merah yang terpampang, bahwa Allah memperagakan bagaimana yang pertama dibandingkan dengan yang kedua. Itu prinsip dasar. Kalau kita tidak memiliki prinsip dasar itu, kita akan bingung membaca Alkitab itu. Kenapa yang satu Allah benci, yang satu Allah kasihi. Yang pertama selalu dimunculkan untuk di-reject. Yang pertama selalu dihadirkan untuk dibenci. Yang pertama selalu dihadirkan untuk di-cut off, dipotong, dibakar, dibuang. Selalu yang pertama diperagakan seperti itu. Diperagakan sejak dari awalnya Alkitab itu dibentuk. Kain dan Habil. Kain adalah anak yang pertama, Habil adalah anak yang kedua. Kain dipotong, Kain di-reject, dibuang. Habil yang berkenan, walaupun Habil harus mati. Ishak dengan Ismail. Ismail adalah anak yang pertama, Ishak adalah anak yang kedua. Ismail bukan berasal dari anak janji, tetapi dia di-cut off, dipotong, di-reject, dikeluarkan dari rumah bapaknya. Tetapi Ismail adalah anak perjanjian. Ini yang diperagakan, Ishak adalah anak perjanjian. Bersyukur saya sekarang udah mulai dengar. Ishak adalah anak perjanjian yang berkenan kepada Allah. Allah memperagakan ini berulang-ulang kali di panjang perjalanan perjanjian lama, diperagakan itu. Saya bisa membuat satu daftar yang panjang untuk memperlihatkan pada Anda bahwa ini yang diperlihatkan dalam Alkitab itu. Adanya yang the first, dan adanya yang the second. Yang pertama itu di-reject. Itu hukumnya, itu kepastian, itu ketentuan Allah. Ada dua bangsa di dalam kandunganmu, yang tua akan menjadi yang hamba. Dan seterusnya begitu. Kalau kita tidak melihat hal itu, maka kita tidak akan melihat perbedaan antara rejection Allah dengan Allah punya kasih. Dan kita akan tetap hidup di dalam posisi yang di-reject itu. Karena sebenarnya kita semua lahir dari satu posisi keturunan yang di-reject Allah itu. Dari daging manusia itu. Karena yang pertama kali datang itu adalah hal-hal yang lahiriah. Allah menciptakan langit dan bumi, semua itu yang pertama kali datang. Tetapi itu yang di-reject. Kenapa? Karena Allah menghendaki yang kedua, bukan yang pertama. Bahkan kalau kita buka juga cerita, lebih banyak lagi tentang Esau dan Yakub ini. Di dalam perjalanan Yakub kita bisa lihat dengan bagus sekali hal-hal itu diperagakannya. Dan inilah asal kata daripada kata si Esau dan Yakub. Di dalam ayat selanjutnya, dalam Kejadian 25 ini, 20 ayat yang ke-25 dan ke-26, keluarlah seorang yang berwarna merah, tubuhnya itu seperti jubah yang berbulu, namanya Esau. Lalu keluar lagi adiknya, tangannya memegang tumit kakaknya, sehingga dia dinamai, sebab itu dia dinamai Yakub, karena dia memegang tumit kakaknya. Karena gambaran sebagai seorang penipu, dan benar-benar ketika dia melakukan itu, maka itu yang terjadi. Nah, kebanggaan Israel terhadap Abraham dan Yakub ini tidak lagi memperhitungkan, tidak lagi melihat tentang adanya yang the first itu di-reject, dan yang kedua itu yang berkenan kepada Allah. Sehingga ketika Paulus menyatakan itu kepada bangsa Israel, dan itu tertulis jelas di dalam Roma 9, dan juga di dalam Roma 9 dan ayatnya yang ke-1 sampai terakhir, dan juga Roma 10 dan Roma 11. Itu Paulus bukakan bagaimana keberadaan dua jenis ini, the first and the second ini, sebenarnya terjadi di dalam pemilihan Allah. Allah tidak memilih individu-individu, tetapi dia memilih yang mana di antara dua ini. Dan dia sudah menentukan bahwa yang pertama itu selalu pasti dihapus, selalu yang pertama itu pasti dihilangkan, di-cut off. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, sebab waktu kanak-kanak itu belum dilahirkan, ini tadi saya sudah kita bacakan, Allah sudah menyatakan pemilihannya.
Supaya pemilihannya itu, sekali lagi saya katakan, pemilihannya itu bukan individu, tetapi supaya pemilihannya itu, yaitu yang kedua itu, diteguhkan. Bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilan. Berdasarkan janji-janji yang Allah berikan. Dia sudah menentukan bahwa yang tua itu akan menjadi akan menjadi hamba daripada yang muda. Kenapa? Karena aku mengasihi Yakub, tetapi aku juga membenci Esau. Bukannya aku dikasih dan dibenci. Tapi kadang-kadang kita suka berkata seperti dikatakan ini. Apakah kalau begitu Allah tidak adil? Tentu tidak. Allah sudah adil. Allah pasti adil. Kenapa? Karena memang itu yang menjadi ketentuannya. Allah adil bukan berdasarkan baik dan jahat. Allah adil berdasarkan ketentuan yang sudah Dia tetapkan. Begitulah keadilan Allah. Kita tidak bisa menjudge Allah daripada keadilan baik dan jahat menurut pemahaman kita. Manusia sendiri juga susah menilai baik dan jahat. Berdasarkan berbagai macam budaya dan kultur, itu pun berbagai macam pemahaman tentang baik dan jahat itu. Ada yang satu berkata itu baik, dalam saat yang bersama ada yang juga yang satu berkata itu jahat. Allah tidak demikian. Dia dinilai daripada ketentuan, the purpose, the main purpose Allah itu yang diberikan kepada kita, yang diperagakan kepada kita. Jadi tujuan Allah selalu bukan individu, tetapi Dia memiliki satu tujuan, yaitu manusia rohani. Satu manusia roh, yaitu Kristus, anak Allah, di mana di dalam Kristus ini Anda dapat hidup. Jikalau Anda dan saya tidak hidup menurut kehidupan yang pertama. Kenapa? Karena kehidupan yang pertama itu yang di-reject Allah. Dia memiliki satu kehidupan yang baru, satu manusia baru yang sudah ada di dalam dirinya sejak sebelum dunia Dia jadikan, dan yang sudah diberikan kepada kita ketika Yesus bangkit dari kematian itu. Diberikan kepada kita. Sehingga kita sekarang yang tadinya lahir di yang pertama, harusnya dipindahkan kepada yang kedua. Tetapi engkau tidak bisa hidup di dalam yang kedua, jikalau yang pertama itu masih menjadi kehidupanmu. Jadi kadang-kadang orang suka salah di situ, bergumul dalam hal itu. Kok saya udah percaya Yesus, tapi kok saya nggak diberkati Tuhan? Dengar baik, Allah selalu setia dengan ketentuannya. Sejak dari awal Dia sudah tentukan yang pertama itu di-reject. Dengan kata lain, di dalam yang kedua, tidak mungkin ada yang pertama. Karena yang pertama selalu di-reject. Sehingga kalau kita hidup di dalam yang kedua, dalam Kristus itu, tetapi masih memiliki kehidupan yang lama itu, maka kita menempatkan diri kita sendiri di dalam rejection Allah. Bukan karena Allah tidak mengasihi kita, tapi kita menempatkan diri kita pada posisi yang tidak disukai Allah. Di dalam yang kedua itu, secara spiritual, secara roh, dalam Kolose 3 ayat 11, jelas sekali dikatakan situ, bahwa di dalam Dia, di dalam Kristus itu, tidak ada lagi, ayat yang ke-11 Kolose 3, orang Yunani, Yahudi, bersunat, tak bersunat, barbar, skit, budak, merdeka, American, Chinese, Indonesian, apa saja, tidak ada. Tidak ada, seluruh kebutuhan manusia jasmani itu tidak ada di dalam Kristus. Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Kita semua lahir dari daging. Saya menjadi bangsa Indonesia karena saya lahir dari daging. Yang pertama, jenis yang di-reject, jenis Adam itu. Saya lahir, itulah sebab saya dipanggil manusia. Karena Adam artinya manusia. Saya lahir dari jenis itu. Sekarang ada satu jenis yang lain, Kristus itu. Di dalam Kristus tidak ada jenis ini. Di dalam Adam saya disebut orang Indonesia. Di dalam Adam warna saya sawo matang. Di dalam Adam warna rambut saya hitam walaupun sering dicat. Di dalam Adam, seluruh identitas Anda dan saya itu semua ada di dalam Adam. Di dalam Kristus tidak ada. Di dalam Kristus tidak ada. Ini bukan berarti supaya kita bisa bergaul sama manusia. Tidak. Di dalam Kristus tidak ada. Tidak ada jenis manusia itu satupun. Tidak ada golongan darah di dalam Kristus. Sementara kalau secara natural, bangsa Israel itu
bangsa yang sangat dibanggakan secara natural. Mereka lahir dari anak perjanjian, dari Ishak itu. Mereka datang dari situ. Mereka diangkat, kalau menurut Paulus di dalam Roma 9 ayat yang keempat, jelas sekali dia beberkan properties yang mereka miliki, kebanggaan-kebanggaan yang mereka miliki. Dia diangkat menjadi anak. Mereka telah menerima kemuliaan Allah. Mereka melihat kehadiran Allah langsung. Mereka mendengar suara Allah langsung. Perjanjian-perjanjian diberikan kepada mereka. Hukum-hukum Allah, hukum Taurat itu juga diberikan kepada mereka. Ibadah-ibadah yang Allah kehendaki yang memang berkenan di hadapan Dia, itu semua diberikan pada mereka. Itu bagian daripada bangsa Israel. Itu merupakan kebanggaan bangsa Israel. Bahkan melalui bangsa Israel ini juga Allah menurunkan Mesias itu sendiri. Ini yang dibanggakan. Dan ini yang dijual kepada dunia. Bahwa kamilah bangsa yang terpilih. Tapi sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa Allah tidak memilih hal-hal natural. Karena yang pertama itu selalu di-reject. Justru Allah melihat di dalam hal-hal yang spiritual itu sendiri. Hal yang lain dia katakan. Dengan jelas Paulus ingin memperlihatkan kepada kita. Bahwa walaupun demikian, tidak semua orang yang lahir secara jasmani dari keturunan Israel dan Yakub atau Yakub itu adalah orang Israel. Ini menjadi kontradiktif dan kita bingung. Kenapa begitu? Karena Paulus berbicara dari sudut pandang Allah. Apa yang dia sebut Israel itu berbeda dengan yang kita sebut Israel. Sehingga kita melihat Israel secara jasmani, lalu kita katakan siapapun dia yang lahir dalam Israel itu adalah Israel. Tapi bagi Allah tidak. Allah tidak menentukan Israel jasmani. Allah menentukan Israel yang rohani. Anaknya itu, Kristusnya itu. Dia melihat di situ. Dengan kata lain Paulus katakan begini. Tidak semua orang yang lahir secara jasmani di dalam dunia ini, dalam keturunan Israel itu adalah orang yang ada di dalam Kristus. Adalah orang Israel. Tidak semua. Nanti kita lihat hal-hal yang di-rejection Allah itu. Dan juga bukan hanya Israel, bukan hanya Yakub. Bahkan tidak semua keturunan Abraham adalah anak Abraham. Bagi Allah, Abraham adalah Kristus. Sementara yang jasmani punya kebanggaan bahwa saya anak Abraham. Dia tidak melihat Kristus. Tadi kita sudah lihat dialog antara Kristus dengan anak Abraham. Tadi kita sudah bahas kan itu. Yohanes 8. Mereka merasa anak Abraham. Yesus bilang, kamu bukan anak Abraham. Karena Abraham itu saya sebenarnya. Kamu pikir kamu anak Abraham. Karena apa? Karena mereka tidak melihat rancangan Allah yang dari semula itu. Mereka tidak melihat apa itu Abraham di mata Allah. Apa itu Yakub di mata Allah. Dan sampai sekarang berlaku begitu. Kita pun mungkin dibingungkan dengan hal itu. Bagaimana mungkin? Benar kan mereka itu adalah keturunan Abraham? Benar. Tapi secara jasmani. Bukan anak-anak yang menurut daging. Ini dia kuncinya. Di sini diperlihatkan bahwa di pemandangan Allah, Israel atau Abraham itu keturunannya bukanlah anak-anak yang menurut keturunan daging. Yang disebut anak Allah. Tetapi anak-anak perjanjian. Itu dia keturunan Abraham. Keturunan Abraham adalah anak perjanjian. Bukan anak-anak keturunan daging. Kita semua lahir, yang lahir dari daging adalah daging. Jelas sekali pemisahannya. Yang lahir dari daging adalah daging. Yang lahir dari roh adalah roh. Itu jelas. Anda dan saya tidak bisa di-convert dari daging menjadi roh. Tidak bisa dirubah dari daging menjadi roh. Diubahkan bahasanya. Tidak pernah ada peristiwa daging dirubah jadi roh. Hukumnya jelas sekali dalam kitab. Yang lahir dari daging, karena engkau berasal dari debu tanah, maka engkau harus kembali kepada debu tanah. Tidak bisa engkau kembali kepada roh. Engkau adalah asalnya debu tanah. Oh tapi Pak diubahkan Pak. Tapi firmannya jelas sekali dikatakan, harus kembali kepada debu tanah. Jadi kalaupun engkau diubahkan, harus balik lagi ke debu tanah. Mau udah begitu? Daging, Pak saya mau diubahkan jadi roh, dirubah jadi roh. Tapi hukumnya harus balik ke tanah, balik lagi ke tanah. Itu ketentuan Allah yang tidak lahir setelah Yesus bangkit. Itu ketentuan Allah sejak dari awal ketika dia bentuk tanah itu menjadi manusia.
bahwa engkau adalah tanah, engkau adalah debu, engkau harus kembali kepada debu, tidak boleh kembali kepada roh. Tetapi apa dikatakannya tentang Israel menurut pemandangan Allah? Bahwa Israel itu adalah anakku. Familiar dengan bahasa ini kan? Inilah anakku yang ku kasihi. Sejak dari awal dia sudah katakan, dia sudah define siapa Israel itu di mata dirinya. Bukan Israel jasmani. Kenapa? Karena sebagian besar bangsa Israel itu ketika mereka keluar dari Mesir, satu generasi dibinasakan. Kalau dia adalah anak Allah, kenapa Allah binasakan mereka? Adakah seorang ayah tega membinasakan anaknya? Tidak ada. Terlebih lagi Allah. Jadi Allah buktikan bahwa anakku itu bukanlah jasmani itu. Turunan Israel itu. Anakku yang sulung. Jelas sekali dia katakan di situ bahwa itu adalah anakku yang sulung. Jadi kita lihat sekali bahwa perbedaan ini dikatakan tadi Allah membenci Esau dan mengasihi Yakub. Dan Yakub itu adalah Israel itu. Dan Israel itu adalah anakku, anakku yang sulung. Dan dia katakan, dia peragakan di hadapan bangsa Israel ketika Yesus datang untuk dibaptis. Dia peragakan, ini dia anakku, ini dia yang berkenan kepadaku ketika dia akan dibaptis. Israel anakku. Ini dia Israelnya. Kristus itu Israel itu. Bukan bangsa Israel yang melahirkan Kristus. Kristus itulah Israel itu. Itulah keturunan yang dikehendaki Allah. Walaupun sudah ada bangsa Israel, karena mereka yang melahirkan Kristus, mereka yang pertama. Tetapi kemudian datang Kristus itu. Dialah yang kedua. Ada Adam, ada Kristus. Adam yang pertama. Tetapi kemudian dilahirkan Kristus, maka dia yang kedua. Ini semua diperlihatkan kepada kita. Saya ingin kita perlihatkan tentang keturunan Abraham itu. Abraham melahirkan, bukan Abraham yang melahirkan, tapi istrinya maksud saya. Abraham istrinya melahirkan Ismail dan Ishak. Tetapi yang satu berkenan, yang satu tidak berkenan. Ismail di-reject. Ishak berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena dia anak perjanjian. Lalu Ishak itu dengan istrinya melahirkan Esau dan Yakub. Yang satu berkenan. Saya katakan tadi, aku mengasihi Yakub, tetapi aku membenci Esau. Esau di-reject. Lalu Yakub melahirkan 12 suku di dalamnya. Lalu ke-12 suku ini keluar daripada Mesir, pindah ke tanah Kanaan, dan diperlihatkan di situ bahwa yang pertama keluar itu, yang pertama keluar dari Mesir itu di-reject. Generasi yang pertama dibinasakan di sepanjang perjalanan gurun itu. Yang kedua yang masuk ke dalam Kanaan. Yang kedua yang berkenan di hadapan Allah. Dalam generasi yang kedua ini turun terus generasinya, sehingga ada bangsa Israel yang jasmani itu, lalu lahirlah Kristus. Melalui kematian Kristus, bangsa Israel itu di-reject oleh Allah. Di-reject. Kematian Kristus itu jelas sekali pemisahannya. Dia reject. Orang yang mengakui bangsa Israel adalah pilihan Allah sampai sekarang, itu adalah sama dengan orang, kalau menurut saya selalu saya katakan, yang tidak melihat kebenaran, yang tidak melihat salib itu. Saya suka katakan bahasanya begini, orang-orang yang melecehkan salib Kristus. Karena salib Kristus itu, yang kita banggakan itu, itulah pemisahan. Pemisahan antara yang roh dengan yang jasmani. Itulah salib. Mengakui Israel adalah bangsa pilihan yang berlaku sampai sekarang, sama dengan melecehkan salib itu. Tidak melihat karya Kristus yang begitu indah. Dan itu memang akan tetap seperti itu. Karena memang mereka tetap ada di sebelah sana. Di posisi yang pertama itu. Bukan di posisi yang kedua. Dari Yesus inilah keluar orang-orang percaya. Jadi waktu Allah berkata kepada Abraham, diucapkan janji pada Abraham bahwa dia akan berkati keturunan Abraham itu dalam Galatia 3 ayat 16, Paulus katakan begini, bukan semua keturunan yang diberkati, bro. Bukan. Dia katakan dengan jelas, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya.
Tidak dikatakan kepada seluruh, bukan dikatakan kepada keturunan Ishak dan Ismail, Yakub dan Esau, tidak. Tetapi hanya satu, yang saya katakan tadi, hanya satu keturunan Allah itu, keturunan Abraham yang di dalamnya kita diberkati, yaitu Kristus. Hanya satu orang. Lupakan keturunan Abraham banyak, Pak. Iya betul. Semua itu adalah gambaran tentang yang satu orang itu. Kristus. Hanya satu orang. Allah tidak menentukan di dalam Ishak keselamatan itu, tidak menentukan dalam Yakub keselamatan itu dalam secara individu, tetapi dia memberikan gambaran bahwa dia hanya memilih satu, mengecil terus, mengerucut terus sampai kedatangan Yesus yang satu itu. Di sini saja keselamatan, di sini saja, di dalam Kristus, bukan individu, bukan individu. Itulah keturunan yang dijanjikan Allah. Itulah pemisahan. Pemisahan ini harus terjadi di dalam diri kita juga. Kenapa? Karena kita berasal dari yang pertama. Yang pertama dalam 1 Korintus 15 ayat yang 46 jelas sekali tertulis di situ. Yang pertama, yang mula-mula datang itu bukan rohani, tetapi yang alamiah, yang jasmani. Semua dalam dunia ini datang yang dari sisi yang pertama. Tidak pernah berkenan di hadapan Allah. Segala ibadah-ibadah jasmania itu yang pertama. Segala pujian-pujian jasmania itu yang pertama. Saya nggak bilang baik yang jahat, tidak. Yang pertama dengan yang kedua. Mungkin di yang pertama itu kita bisa lihat ada baik, ada jahat. Tetapi Allah tidak bedakan baik dan jahat. Allah bedakan yang pertama dengan yang kedua. Itu division yang dia buat. Seluruh pemahaman kita tentang hal-hal jasmania itu yang dipisahkan Allah, dan itu bekerja di dalam diri kita. Ketika kita menerima Kristus, saat kita menerima Kristus, maka pemisahan itu mulai bekerja. Roh Allah ditempatkan pada kita itu bukan untuk kita hura-hura. Roh Allah ditempatkan buat kita itu bukan untuk kita mengerti Allah secara jasmani. Roh Allah diberikan kepada kita untuk kita melihat hal-hal rohani. Dan ketika hal rohani itu mulai diperagakan kepada kita, maka pemisahan itu mulai terjadi. Maka kita mulai melihat bahwa saya harus menyembah Allah dalam roh. Saya bukan lagi menyembah dalam jasmani. Mulai terlihat, mulai kita diganggu oleh pergumulan-pergumulan tentang perbatasan roh dan jasmani, roh dan alamnya, roh dan alamnya. Ketika Yesus bangkit, tentu saja dia tidak bangkit secara alamiah. Kalau tidak, dia mendapatkan dirinya dalam posisi secara yang di-reject Allah. Jadi ketika dia bangkit dalam spiritual itu, dalam roh itu. Karena setelah kebangkitannya itulah dia mengumpulkan kita supaya kita bersatu dengan dia di dalam roh itu. Yang pertama yang datang itu adalah Adam, manusia yang berasal dari debu tanah, yang bersifat jasmani. Namun manusia yang kedua, Kristus itu, dia datang dari sorga. Dia datang dari spiritual, dari roh. Itu yang menjadi keberadaan kita. Yang pertama kita kali datang ke dalam dunia ini sebagai manusia debu. Jenis kita jenis yang tanah. Jenis kita jenis yang dimurkahi Allah. Jenis yang Allah bukan murka cuma soal dosa. Sekali lagi saya tidak berbicara dosa. Dosa itu hal yang simple di mata Allah. Tetapi Allah murkai jenisnya. Anda boleh tidak berdosa. Tetapi kalau jenis Anda adalah manusia jasmani itu yang dimurkai Allah. Kadang-kala kita terpaku dan kita dibohongi bahwa karena saya berdosa maka Allah memurkai saya. Tidak. Walaupun dosa memang tidak berkenan di hadapan Allah, tetapi yang dia tidak berkenan terutama adalah jenis manusia Adam itu, jasmani itu. Dan kita justru adalah orang-orang yang sudah beribadah dengan roh Allah. Kenapa? Karena kita sudah dipindahkan, karena kita sudah dilahirkan baru, dilahirkan oleh roh, dilahirkan dalam roh, dilahirkan sebagai manusia rohani. Kita adalah manusia rohani. Saya suka geli kalau dengar orang suka bertanya, Pak, itu waktu Yesus bangkit, itu roh atau daging? Kan dia masih bisa makan ikan. Kan dia masih bisa punya tulang, punya ini. Saya mau tanya, Anda dan saya dilahirkan dalam roh apa daging? Dalam roh. Anda manusia roh bukan?
Punya daging nggak? Punya tulang nggak? Bisa makan ikan nggak? Kok Yesus dipertanyakan? Ini sama dengan Israel tadi mempertanyakan Yesus. Kamu lebih unggul mana dengan Abraham? Sama dengan kita mempertanyakan Yesus, unggulan mana kamu dengan Adam? Unggulan mana kamu dengan Adam? Ketika kita dilahirkan roh, kita roh. Orang yang tidak melihat dia roh, itu sama dengan dia belum dilahirkan. Belum yakin. Kita tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Apalagi ngajarin Yesus bangkit secara lahiriah. Untuk percaya hal-hal lahiriah saja kita sudah tidak lagi. Kenapa kita tidak lagi melihat hal-hal lahiriah? Karena kita akan memfokuskan diri kita kepada hal-hal rohaniah. Itulah sebabnya Roh Kudus diberikan kepada kita. Supaya kita melihat satu ciptaan yang baru itu bertumbuh di dalam yang baru itu. Allah membenci yang pertama. Tentu saja secara fisik Allah tidak membenci Esau. Tapi di dalam gambarannya dia gambarkan bahwa dia membenci Esau. Kenapa? Karena Esau yang kedua. Tapi sebagai manusia dia mengasihi seluruh manusia. Tapi dalam gambarannya dia katakan, dia berikan bahwa ada yang dibenci, yaitu yang hidup dengan yang pertama, dan ada yang dikasihi, yang itu yang hidup di dalam yang kedua. Itulah kasih Allah. Jadi kalau kita kembali kepada Maleakhi, ketika Allah berkata, aku mengasihi kamu, mereka bertanya, Tuhan, bagaimana caranya Engkau mengasihi kami? Buktinya kami masih dijajah. Karena waktu itu bangsa Israel memang tidak pernah memiliki tanah merdeka. Kami masih dijajah. Kami dijajah dengan 4 bangsa yang sangat luar biasa. Bahkan yang terakhir kami dijajah oleh Roma. Bagaimana Engkau mengasihi kami? Lalu Allah berikan katanya, bahwa aku mengasihi kamu dengan cara seperti ini. Yaitu Yakub aku kasihi, Esau aku benci. Aku mengasihi kamu dengan pemisahan itu. Dengan pemisahan itu. Itulah sebabnya dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Supaya yang percaya padanya tidak binasa. Lalu orang berkata, oh ya Pak, betul. Kan dia datang menebus dosa kita. Yang dilihat dosanya. Tidak, justru diberikan anaknya yang tunggal, supaya dia memisahkan yang dibenci dengan yang dikasihi, supaya mereka yang percaya kepadanya, supaya mereka itu masuk ke dalam kasihnya, supaya mereka tidak binasa, melainkan beroleh yang kekal. Kenapa? Karena yang pertama itu mereka binasa, sehingga diberikan anaknya yang tunggal itu. Kalau kita melihat ini, kita melihat the purpose of God. Dosa is nothing. Sangat simpel sekali. Dan ketika kita ada di dalam Kristus, kita pun melihat dosa is nothing. Bukan berarti kita melakukan dosa. Tidak. Tetapi karena kita hidup di dalam Kristus. Di dalam Kristus tidak ada dosa. Makanya saya katakan dosa is nothing. Karena di dalam Kristus tidak ada dosa. Tetapi kalau saya hidup di luar Kristus, maka dosa is everything. Bukan cuma something. Tapi everything. Di luar Kristus itu everything is sin. Everything. Kita tidak bisa memilah yang mana baik, mana jahat. Semuanya dosa di dalam dunia itu. Inilah yang dikatakan oleh dia di dalam dalam Ibrani 10 ayat 9. Engkau berikan aku tubuh, ayat 8 dan seterusnya. Dan sehingga dia katakan, sungguh aku datang untuk melakukan the purpose of God itu. Sungguh, ini perkataan Yesus. Sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Kehendakmu itu apa? Yang pertama dibenci, yang kedua berkenan di hadapan dan dikasih. Yaitu aku datang melakukan kehendakmu. Yang pertama, ia cut off. Ia hapuskan. Supaya yang kedua itu yang bisa establish. Bisa establish. Kerajaan roh itu bisa establish. Kematian Kristus dan kebangkitan Kristus itu, setelah dia bangkit, yang dia lakukan adalah mengestabliskan yang kedua. Kita tidak lagi perlu menunggu kerajaan Allah datang. Karena itulah sebabnya Yesus bangkit, supaya dia bisa mengestablis
Dia bisa menegakkan kerajaannya itu, kerajaan Allah itu, roh itu yang berkenan, supaya kita bisa masuk di dalam kasih Allah, sehingga di dalamnya itu kita semua disebut kekasih Allah. Amin. Puji Tuhan. Oke. Mungkin kita bisa, kalau mau sharing, kita bisa diskusi, tanya jawab.